Modern menyebut bahwa alam semesta berawal dari suatu peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang, sekitar 11,8 miliar tahun lalu. Tetapi sebelum itu para ilmuwan berusaha membayangkan apa yang ada, bukan ketiadaan mutlak melainkan keadaan aneh. Energi tak terhingga yang terhimpun dalam satu titik super kecil, disebut singularitas. Singularitas itu bukan titik dalam arti biasa. Ia tak memiliki ukuran, tak memiliki volume, namun menyimpan seluruh hukum fisika, seluruh energi, dan seluruh. Selamat datang di Rin Cinema, tempat di mana sejarah, legenda, dan misteri Nusantara kembali dihidupkan. Mari kita buka lembaran kisah yang telah lama terlupakan. Kisah penciptaan alam semesta. Awal segala sesuatu kosmos sebelum Big Bang, bayangkan kegelapan mutlak. Tidak ada bintang, tidak ada galaksi, bahkan tidak ada ruang dan waktu. Alam semesta yang kita kenal sekarang belum ada. Jika seseorang bisa kembali ke sebelum awal, yang ada hanyalah ketiadaan di mana sebuah kondisi yang bahkan sulit kita bayangkan. Tidak ada jarak, tidak ada arah, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun dari ketiadaan inilah segalanya akan muncul. Kosmologi modern menyebut bahwa alam semesta berawal dari suatu peristiwa yang dikenal sebagai Big Bang, sekitar 11,8 miliar tahun lalu. Tetapi sebelum itu para ilmuwan berusaha membayangkan apa yang ada, bukan ketiadaan mutlak melainkan keadaan aneh. Energi tak terhingga yang terhimpun dalam satu titik super kecil, disebut singularitas. Singularitas itu bukan titik dalam arti biasa. Ia tak memiliki ukuran, tak memiliki volume, namun menyimpan seluruh hukum fisika, seluruh energi, dan seluruh materi yang kelak akan membentuk bintang, planet, bahkan kehidupan. Pertanyaan besar muncul. Apa yang memicu ledakan kosmik ini? Sebagian ilmuwan percaya bahwa hukum-hukum fisika kuantum memungkinkan fluktuasi energi muncul dari vakum, keadaan kosong yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kosong. Energi di ruang hampa terus berdenyut, muncul dan menghilang. Dari fluktuasi inilah mungkin lahirlah awal semesta. Bagi sebagian orang, kisah ini juga dipadukan dengan pandangan spiritual, bahwa ada kehendak agung yang menciptakan semesta dari tiada. Sebuah kun fayakun, maka jadilah. Di titik ini, ilmu pengetahuan dan keyakinan berjalan berdampingan, mencoba menjelaskan misteri terbesar. Mengapa ada sesuatu bukan ketiadaan? Detik pertama alam semesta ketika Big Bang terjadi, bukan berarti ada ledakan seperti bom yang meledakkan ruang kosong. Yang terjadi adalah ruang itu sendiri mengembang. Dari titik singularitas, ruang dan waktu meletup dan mulai meluas. Dalam sepersekian-sekian-sekian detik pertama, 43 detik, yang disebut waktu Planck di mana semesta masih sangat asing, suhu mencapai triliunan derajat, jauh lebih panas daripada inti bintang manapun. Pada saat ini, hukum fisika yang kita kenal belum sepenuhnya berlaku. Setelah itu terjadi inflasi kosmik. Ruang alam semesta mengembang dengan kecepatan luar biasa, jauh lebih cepat daripada cahaya. Dalam waktu sekejap, semesta melebar miliaran kali lipat, menghaluskan segala ketidakteraturan, dan menyiapkan panggung bagi bintang-bintang di masa depan. Unsur pertama kehidupan saat semesta mendingin. Partikel-partikel dasar mulai terbentuk, proton, neutron, dan elektron. Mereka bergabung membentuk inti atom pertama, terutama hidrogen dan helium. Inilah bahan dasar dari semua bintang yang akan lahir. Selama ratusan juta tahun, semesta masih berupa subkosmik kabut hidrogen dan helium yang menyelimuti ruang. Hingga pada saat tertentu, gravitasi mulai mengikat kabut itu, memadatkan gas-gas, lalu terbentuklah bintang-bintang pertama. Ketika bintang-bintang raksasa itu lahir dan kemudian meledak dalam supernova, mereka menebarkan unsur-unsur berat, karbon, oksigen, besi. Segala yang kelak akan menjadi bagian dari bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita semua berasal dari debu bintang. Sebuah awal yang tak pernah benar-benar kita pahami. Narasi tentang penciptaan semesta selalu membawa pertanyaan. Apakah ini benar-benar awal? Ataukah Big Bang hanyalah satu episode dalam siklus kosmos yang lebih besar? Mungkin pernah ada semesta sebelumnya, yang runtuh, lalu lahirlah semesta baru. Sebagian ilmuwan mendukung teori Big Crunch, semesta mengerut kembali, atau multiverse. Ada banyak semesta selain kita. Namun sampai hari ini semua itu masih spekulasi. Yang jelas dari kegelapan tak bertepi itu, cahaya pertama lahir, dan perjalanan panjang menuju bumi serta kehidupan pun dimulai.
Detik-detik pertama ilmuwan memecah detik awal Big Bang ke dalam fase-fase yang menakjubkan. Waktu Planck ini adalah momen terkecil yang bisa dipahami fisika. Suhu semesta, tak terbayangkan panasnya. Semua gaya fundamental, gravitasi, elektromagnetik, nuklir lemah dan kuat, menyatu jadi satu gaya tunggal. Fisika kita berhenti bekerja di titik ini. Belum ada teori yang bisa menjelaskan apa yang benar-benar terjadi. Era inflasi semesta mengalami pengembangan super cepat. Dalam sekejap, ukurannya membesar miliaran kali lipat. Inflasi ini meratakan semesta, membuatnya tampak homogen ketika kita melihat latar belakang radiasi kosmik hari ini. Pembentukan partikel energi murni berubah menjadi partikel dasar, quark, gluon, lepton. Quark bergabung membentuk proton dan neutron. Alam semesta berubah dari energi murni menjadi materi. Detik pertama, 1 detik setelah Big Bang, suhu semesta sekitar 10 miliar derajat. Proton dan neutron terbentuk stabil. Elektron masih bebas bergerak liar. Menit pertama terjadi yang disebut nukleosintesis primordial. Proton dan neutron bergabung membentuk inti hidrogen, He, dan helium, He. Inilah unsur pertama di alam semesta. Alam semesta yang masih gelap meski sudah ada hidrogen dan helium. Semesta masih berupa kabut panas dan pekat. Cahaya tidak bisa lepas bebas karena elektron liar terus memantulkannya. Barulah setelah 380.000 tahun, terjadi peristiwa yang disebut rekombinasi. Elektron mulai terikat pada inti atom, membentuk atom netral. Cahaya pun bisa melintasi ruang. Sisa cahaya ini masih bisa kita deteksi hari ini sebagai radiasi latar kosmik, CMB, Cosmic Microwave Background, semacam gema Big Bang yang mengisi seluruh langit. Kelahiran bintang pertama setelah jutaan tahun, gas hidrogen dan helium mulai mengumpul karena gravitasi. Muncullah bintang pertama, sekitar 100 juta tahun setelah Big Bang. Bintang-bintang raksasa ini hidup singkat, lalu meledak dalam supernova, menciptakan unsur-unsur baru. Karbon, oksigen, besi. Unsur-unsur inilah yang kelak menjadi bahan dasar bumi, udara yang kita hirup, bahkan tubuh manusia. Kita semua, kata Carl Sagan, adalah star stuff, debu bintang. Misteri awal, dari mana energi itu? Meski teori Big Bang menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang memicu Big Bang? Ada yang menduga semesta kita hanyalah satu dari banyak semesta lain, multiverse theory. Ada yang berpikir semesta lahir dari fluktuasi kuantum di ruang hampa. Ada pula yang percaya, ini adalah bagian dari siklus tanpa akhir. Semesta lahir, mengembang lalu runtuh kembali, Big Crunch, lalu lahir lagi. Ilmu pengetahuan terus mencari jawabannya, tapi pada akhirnya pertanyaan, mengapa ada sesuatu bukan ketiadaan, mungkin akan selalu menyisakan ruang untuk iman, filosofi, dan rasa kagum. Alam semesta awal sebagai panggung. Kehidupan, bayangkan, dari sesuatu yang lebih kecil dari atom, lahir miliaran galaksi, triliunan bintang, dan kemungkinan tak terhingga akan kehidupan. Alam semesta tidak dirancang untuk kita. Justru kita adalah hasil kecil dari permainan hukum fisika yang berlangsung selama miliaran tahun. Namun dari perspektif manusia, kisah ini memberi kita tempat dalam kosmos. Kita bukan hanya penonton, kita adalah bagian dari kisah besar ini. Bumi awal. Planet api pada awalnya bumi hanyalah bola magma panas. Permukaan dipenuhi lava cair, atmosfernya beracun berisi gas metana, amonia, karbon dioksida, dan uap air. Selama ratusan juta tahun, bumi terus dihujani meteor dan komet. Hantaman-hantaman ini membawa tambahan air dan molekul organik sederhana. Lambat laun, bumi mulai mendingin. Uap air mengembun, hujan turun tanpa henti selama jutaan tahun. Dari hujan inilah terbentuk lautan pertama. Lautan adalah rahim tempat kehidupan lahir. Kehidupan awal sekitar 3,8 miliar tahun lalu di Samudra Purba, molekul organik sederhana bergabung membentuk struktur kompleks seperti asam amino dan nukleotida. Energi dari petir, panas bumi, dan sinar ultraviolet memicu reaksi kimia. Terbentuklah makromolekul yang mampu mereplikasi diri. Dari sinilah muncul kehidupan pertama, mikroba bersel tunggal. Mereka begitu kecil, namun mereka adalah nenek moyang seluruh kehidupan di bumi. Tata surya sebagai titik kecil di kosmos, meski bagi kita bumi terasa besar, sebenarnya kita hanyalah debu kecil di jagat raya. Galaksi Bima Sakti saja memiliki lebih dari 200 miliar bintang. Di luar itu ada miliaran galaksi lain. Kemungkinan ada triliunan planet yang berpotensi mirip bumi. Kita hanyalah bagian kecil dari kisah besar alam semesta.
Refleksi jika kita menengok perjalanan ini, dari ketiadaan lahir energi, dari energi lahir materi, dari materi lahir bintang, dari bintang lahir planet, dari planet lahirlah kehidupan, dari kehidupan lahir manusia yang mampu memandang bintang dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Lahirnya galaksi, bintang, dan tata surya alam semesta gelap. Setelah ledakan awal setelah dentuman besar, Big Bang, yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun. Lalu semesta awal hanyalah lautan energi dan partikel subatom. Seiring waktu, energi itu berubah menjadi proton, neutron, dan elektron. Dari partikel inilah lahir unsur pertama, hidrogen dan helium. Namun meskipun partikel sudah terbentuk, semesta masih gelap gulita. Tidak ada bintang, tidak ada galaksi, hanya hamparan gas dingin yang menyebar rata. Masa ini sering disebut zaman kegelapan kosmik. Cosmic Dark Ages. Pada periode inilah gravitasi pelan-pelan bekerja. Gas yang tampak sunyi sebenarnya mulai mengelompok sedikit demi sedikit. Benih-benih kosmos sedang disiapkan. Benih galaksi pertama sekitar 200-400 juta tahun setelah Big Bang, tarikan gravitasi membuat gumpalan gas semakin rapat. Gumpalan-gumpalan itu akhirnya menjadi galaksi pertama. Galaksi awal berbentuk kecil, ukurannya jauh lebih mungil dibanding Bima Sakti sekarang. Mereka tidak stabil, mudah bertabrakan satu sama lain. Tetapi setiap tabrakan justru membuat mereka tumbuh lebih besar. Dari proses inilah lahir jaringan kosmik besar, semacam jaring laba-laba raksasa yang terbentang di seluruh semesta, berisi galaksi-galaksi di simpul-simpulnya. Salah satunya kelak akan menjadi rumah kita, Bima Sakti. Di pusat banyak galaksi terbentuk lubang hitam supermasif. Lubang hitam ini adalah monster gravitasi yang lahir dari runtuhnya bintang-bintang raksasa, lalu membesar dengan memakan gas, debu, dan bintang di sekitarnya. Bahkan Bima Sakti sendiri memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya, yang kini kita sebut Sagittarius A. Bintang pertama, obor kosmos galaksi yang terbentuk berisi gas hidrogen dan helium, namun galaksi belum bersinar sebelum lahir bintang. Sekitar 100 juta tahun setelah Big Bang lahirlah bintang-bintang pertama. Mereka sangat berbeda dari matahari kita, masanya ribuan kali lebih besar, hidupnya sangat singkat, hanya beberapa juta tahun. Ketika mati, mereka meledak sebagai supernova, menghasilkan cahaya terang yang bisa menerangi kosmos gelap. Supernova-supernova inilah yang menciptakan unsur-unsur baru, karbon, oksigen, nitrogen, silikon, hingga besi. Unsur-unsur berat inilah yang kelak menjadi bahan dasar planet, bebatuan, dan kehidupan. Dengan kata lain, tanpa bintang generasi pertama, kita tidak akan pernah ada. Evolusi bintang generasi kedua setelah bintang pertama meledak, gas di sekitarnya bercampur dengan unsur-unsur baru. Dari campuran ini lahirlah bintang generasi kedua dan ketiga. Bintang generasi baru lebih stabil, ada yang mirip dengan matahari kita. Mereka membentuk sistem-sistem bintang, beberapa bahkan memiliki planet di sekitarnya. Seiring miliaran tahun, galaksi semakin penuh dengan bintang. Alam semesta tidak lagi gelap, cahaya mulai menyinari jagat raya. Kelahiran matahari sekitar 4,6 miliar tahun lalu di salah satu sudut galaksi Bima Sakti, terdapat awan gas raksasa yang mulai runtuh karena tarikan gravitasi. Awan ini disebut nebula surya. Nebula berputar dan memipih membentuk piringan raksasa. Di pusat piringan, massa terbesar berkumpul, tekanannya meningkat, suhunya naik drastis. Hingga akhirnya, inti pusat memicu reaksi fusi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium, menghasilkan energi. Cahaya pertama matahari pun lahir. Sejak saat itu, matahari bersinar tanpa henti, menjadi obor bagi tata surya kita. Planet-planet lahir dari debu sisa gas dan debu yang tidak terserap ke matahari tetap berputar di sekelilingnya. Partikel-partikel kecil bertabrakan, saling melekat, membentuk bongkahan yang lebih besar, planetesimal. Planetesimal di bagian dalam, dekat matahari, lebih berbatu, membentuk planet kecil, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Yang di bagian luar, lebih dingin, mampu menahan gas, sehingga membentuk raksasa gas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Proses ini berlangsung jutaan tahun, dengan tabrakan yang keras. Tata surya masih liar dan kacau. Lahirnya bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu, bumi muda mengalami tabrakan raksasa dengan sebuah benda seukuran Mars yang disebut Theia. Tabrakan ini begitu dahsyat hingga sebagian besar lapisan bumi terlempar ke orbit. Potongan-potongan itu kemudian menyatu, membentuk satelit besar yang kita kenal sebagai bulan. Bulan yang baru lahir jaraknya jauh lebih dekat dari sekarang, dan membuat bumi berputar lebih cepat. Kehadiran bulan sangat penting. Ia menstabilkan kemiringan bumi, sehingga iklim kita relatif stabil. Tanpa bulan, mungkin kehidupan di bumi tidak akan pernah berkembang dengan baik.